Rekan-rekan sekalian, kita bertemu kembali di Q&A Geodesy and Geomatic. Kali ini kita ingin menjelaskan secara singkat apa yang dimaksud dengan sistem koordinat ya. Saya yakin rekan-rekan maupun mahasiswa yang bergerak di bidang survei pemetaan, geodesi, geomatik ya, sering sekali mendengar istilah koordinat dan sistem koordinat ya. Nah, mungkin kita perlu sedikit refreshing apa yang dimaksud dengan sistem koordinat. Mungkin kita perlu berangkat dari istilah lokasi dan posisi ya. Jadi lokasi atau posisi suatu titik atau objek biasanya bisa dinyatakan secara kualitatif ataupun kuantitatif ya. Kualitatif itu contohnya misalnya, rumahnya di simpang Jalan Kentang dan Jalan Goreng, persis di sebelah rumah makan Semua Enak ya. Itu contoh ya. Rumahnya di mana? Rumahnya di Dukuh Mada di pinggir Sungai Bengawan Solo, yang ada pohon beringin dan pohon mangga misalnya ya. Itu kualitatif dan sah-sah saja ya pendeskripsian lokasi atau posisi menggunakan definisi kualitatif ya. Tetapi biasanya pendeskripsian kualitatif ini tidak dimaksudkan untuk menggambarkan tingkat akurasi yang tinggi ya. Yang penting orang sampai ke sana, kemudian di sana bisa langsung bertanya dan seterusnya. Tetapi kalau kita sudah perlu akurasi tinggi ya, misalnya meter, desimeter, senti, memang deskripsi kualitatif ini tidak pas lagi ya. Kita perlu pendefinisian yang sifatnya kuantitatif ya, menggunakan biasanya dikatakan koordinat ya. Koordinat itu bisa satu dimensi ya, bisa 2 dimensi, 3 dimensi, 4 dimensi ya. Misalnya contohnya satu dimensi itu ketinggian ya. Tinggi Gunung Semeru 3.676 meter. Sulit untuk mengatakan ketinggian gunung secara kualitatif ya. Mungkin kita bisa katakan tingginya tinggi sekali sampai melebihi awan ya, tapi secara kuantitatif sulit ya untuk diterima ya. Kemudian ada yang sifatnya 2 dimensi. Dalam hal ini bisa lintang bujur ya. Atau bisa juga koordinat kartesian ya, x, y. Atau kalau sistem proyeksi peta ya easting northing ya. Kemudian bisa 3 dimensi, lintang bujur tinggi ya. Atau x, y, z ya, kartesian. Kemudian kalau koordinat tersebut berubah dengan waktu, maka bisa 4 dimensi ya. Lintang, bujur, tinggi, dan waktu, atau XYZ waktu ya. Dan di dalam bidang geodesi saat ini memang biasanya yang kita gunakan itu 4 dimensi ya. Karena apa? Karena posisi titik atau objek di permukaan bumi itu sejatinya itu selalu berubah ya. Karena kita tahu bumi kita ini pun juga sebenarnya bukan sesuatu yang statik ya. Ada pergerakan lempeng-lempeng tektonik di permukaannya ya. Kemudian ada pergerakan sesar dan seterusnya ya. Bisa juga terjadi land subsidence, bisa terjadi gempa yang bisa mengubah lokasi posisi suatu titik relatif terhadap titik-titik lainnya ya. Sehingga koordinatnya bisa berubah dalam sistem koordinat tertentu ya. Jadi biar
pemirsa tahu, saat ini di bidang geodesi kita biasanya menggunakan koordinat 4 dimensi. Meskipun untuk sosialisasi ke komunitas awam, biasanya memang waktunya ini disembunyikan dalam bentuk epoch referensi atau bentuk-bentuk lainnya ya. Biasanya kalau awam kan lebih familiar dengan lintang, bujur, tinggi ya. Meskipun kalau bagi komunitas geodesi sebetulnya kita paham bahwa koordinat itu selalu berubah ya. Ini contoh salah satu sistem koordinat yang sifatnya global, pusatnya di pusat bumi dan umum digunakan ya. Tapi nanti kita lihatlah di penjelasan berikutnya. Nah, jadi sistem koordinat ini memang untuk mendeskripsikan secara kuantitatif lokasi atau posisi suatu titik atau objek ya. Tetapi perlu dicatat juga bahwa koordinat itu juga bisa mendeskripsikan tidak hanya posisi ya, tapi juga pergerakan ya, trajektori suatu titik atau objek. Kalau titik objek itu bergerak ya. Misalnya kita ingin menentukan koordinat mobil kita ya, dari waktu ke waktu ya. Dan ini biasa kita gunakan kalau kita menggunakan Google Maps sebenarnya ya. Handphone kita, smartphone kita sudah dilengkapi dengan GPS yang menentukan posisi lintang bujur kita, kemudian di overlay dengan peta digital di Google Map, maka otomatis mobil kita bergerak, kita pun akan melihat pergerakannya di atas peta ya. Nah, nanti kita lihat di dalam dunia survei pemetaan, geodesi, geomatika, konsistensi, akurasi antar koordinat ya, atau koordinat antar waktu itu tuh perlu dijaga ya, karena nanti ini menyangkut analisa berikutnya dan lain hal ya. Oleh sebab itu biasanya perlu sistem ya. Jadi kita perlu menjamin bahwa posisi, lokasi, titik-titik dimanapun dan kapanpun itu ditentukan di dalam satu sistem koordinat yang konsisten ya, yang stabil ya, sehingga analisis misalnya kita ingin menghitung jarak, menghitung luas, mempelajari fenomena-fenomena pergerakan bumi itu menjadi valid ya, karena sistem koordinatnya itu konsisten dan terstandar ya, atau berdasarkan konvensi tertentu. Nah, sistem koordinat ini nantinya perlu karena kita biasanya perlu melakukan analisis spasial ya, yang sifatnya geometrik ataupun dinamik ya. Seperti saya katakan tadi, kita ingin menghitung jarak, arah, sudut, tinggi, beda tinggi, luas, trajektori ya, vektor pergerakan, displacement vektor, macam-macam nantinya ya. Dan di dalam bidang geodesi, parameter ini pun kadang-kadang bukan parameter final ya. Nanti menuju ke parameter berikutnya ya. Misalnya kalau luas ya, kalau kita menghitung luas HPH hutan ya. Karena nanti kalau luasnya salah, itu menyangkut hal-hal lain ya, mungkin besarnya pajak yang dibayar oleh perusahaan berbeda, kemudian kalau dia luasan kawasan pertanian maka kuantitas dari pupuk atau penyemprotan hama dan segala macam juga akan terganggu kalau luasnya tidak betul ya. Luas tidak betul karena koordinat titik-titik batasnya tidak betul. Jadi kita lihat di sini bahwa pendefinisian sistem koordinat atau koordinat yang teliti dan akurat itu bukan hanya untuk per se keperluan ilmiah ya,
karena nanti koordinat ini digunakan untuk menderive banyak parameter spasial, dan parameter spasial ini bisa bermuara di parameter-parameter ekonomi, parameter perpajakan, atau bahkan bisa-bisa menjadi parameter hukum ya, kalau luasan itu misalnya bertampalan dengan luasan kawasan lain di sebelahnya ya, kalau sistem koordinatnya tidak seragam ya. Jadi penting ya masalah pendefinisian sistem koordinat yang standar, akurat dan konsisten ya. Nah, sistem koordinat ini biasanya punya 3 parameter secara umum ya. Jadi yang pertama, lokasi titik nol dari sistem koordinat ini harus jelas ya. Kalau contohnya di sini dalam sistem koordinat Cartesian geocentric ini pusatnya di pusat bumi ya. Didefinisikan. Jadi sistem koordinat itu adalah pendefinisian ya. Pertanyaan berikutnya nanti bagaimana kita bisa pasti bahwa kita sudah merealisasikan sistem koordinat dan titik nolnya betul-betul ada di pusat bumi. Nah, itu topik tersendiri nanti kita lihat ya. Tapi ini kalau kita ingin mendefinisikan sistem koordinat, kita perlu tahu dulu lokasi titik nolnya di mana ya. Ini contohnya saja bahwa pusatnya di pusat bumi ya. Bisa saja misalnya koordinat XY Cartesian Kota Bandung, itu titik nolnya misalnya di alun-alun Kota Bandung ya. Dia toposentrik ya, tidak geosentrik. Kemudian harus jelas sumbu-sumbunya kemana, sumbu-sumbu koordinatnya ya. Kalau dalam hal ini misalnya sumbu koordinat, sumbu X-nya melalui meridian Greenwich ya. Greenwich ini suatu astronomical observatory di pinggiran kota London di Inggris ya. Kemudian sumbu Z-nya ke arah kutub ya, kutub utara. Meskipun nanti kutub sendiri karena dia bergerak harus didefinisikan kutub yang mana ya, epoknya kapan ya. Dan kemudian sumbu Y-nya ya tegak lurus ya. Itu contoh ya. Bisa saja kalau misalnya sistem koordinat kota Bandung tadi titik nolnya di alun-alun, sumbu Y-nya ke arah utara, sumbu X-nya ke arah timur misalnya itu ya. Kemudian setelah titik nolnya jelas, orientasi sumbu-sumbunya kemana jelas. Nah kemudian untuk mendefinisikan koordinat itu kita perlu besaran atau koordinat kuantiti yang digunakan untuk mendefinisikan posisi suatu titik ya di dalam sistem koordinat tersebut. Misalnya bisa saja dinyatakan besaran koordinatnya itu X, Y, Z. Dalam hal ini bisa XA, YA, ZA ya. Atau bisa juga dalam bentuk sudut ya. Lintang, bujur, tinggi ya. Kalau Cartesian yang Kota Bandung tadi mungkin X dan Y ya. Atau kalau dalam sistem proyeksi biasa easting, northing ya. Jadi bisa terserah kita nantilah ya. Nanti kita akan lihat ya. Nah ini berbagai jenis sistem koordinat. Nanti kita lihat satu persatu lah ya di Q&A berikutnya. Misalnya kalau terkait lokasi titik nol ada yang namanya toposentrik ya. Nah ini berarti titik nolnya ada di permukaan bumi ya. Asentrik itu center, topografi di atas permukaan bumi ya. Kayak tadi di alun-alun Bandung, dia termasuk jenis sistem koordinat toposentrik. Bisa saja di pusat bumi, namanya geosentrik ya. Dan ini banyak digunakan di dalam dunia geodesi satelit saat ini ya. Bisa juga heliosentrik, adanya di pusat matahari ya. Mungkin ini teman-teman astronomi yang ingin mempelajari dinamika matahari bisa ya. Atau bisa juga barisentrik. Barisentrik itu di pusat massa sistem matahari kita. Nah ini juga banyak digunakan nanti kita lihat dalam pendefinisian sistem waktu ya, tidak hanya sistem koordinat ya.
Dan ini bisa lokasi titik nol ini bisa tergantung nanti ya, tergantung sistem koordinat kita ya. Nanti kita lihat ya di Q&A berikutnya. Nah, di dalam bidang geodesi biasanya orientasi sumbu itu ada yang namanya terikat bumi, earth fix. Maksudnya bumi berotasi, dia sistem koordinatnya ikut berotasi, bumi berevolusi ikut berevolusi, ya. Tapi ada juga yang terikat langit, space fix ya. Jadi maksudnya dia bumi berotasi, dia tidak ikut berotasi. Bumi berevolusi, dia ikut, tapi nanti kita lihat seolah-olah dia terikat langit karena perubahannya kecil ya. Tapi nanti kita lihatlah di Q&A berikutnya ya, karena ini penjelasannya perlu lebih panjang. Kemudian besaran koordinat kita bisa gunakan jarak-jarak ya, misalnya Cartesian, XYZ atau map projection ya, easting northing itu jarak-jarak. Bisa juga campuran sudut jarak. Ini geodetik biasanya ya, lintang, bujur, tinggi. Itu kan sudut-sudut jarak ya. Atau bisa juga sudut-sudut ya, misalnya koordinat bintang astronomis ya, biasanya deklinasi, ascensio recta ya, jadi sudut-sudut ya. Nah, nanti kita lihat satu persatu lah ya, sebagian dari sistem koordinat ini. Itu saja mungkin penjelasan awal tentang lokasi, posisi, koordinat, dan sistem koordinat. Semoga bisa bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.